Yang sanggup puasa itu bukan orang yang badannya kekar, badannya besar, tinggi, enggak. Yang sanggup puasa itu yang punya iman. Nenek-nenek tengoklah jalan aja udah payah, gini-gini jalannya. Tanya, "Nek puasa, Nek?" "Puasa." "Ada bolong puasa, Nek?" "Enggak ada." Iya. Itu nenek-nenek. Kalau kakek-kakek lain, jalan ini, "Kek puasa, Kek?" "Enggak." "Kenapa, Kek? Enggak sanggup." Kalau sama cewek sanggup, Kek? Sanggup. Tapi itu mah bukan kakek-kakek yang di sini, yang di luar sana. Maaf ya Bapak Ibu. Kita ini karena iman. Nah, secara tauhid orang yang bisa puasa itu Pak orang beriman. Nenek-nenek fisiknya lemah, kakek-kakek fisiknya lemah, ditanya puasa, puasa. Malah ada itu yang dipajak. Ya badannya tinggi besar kekar, tanya puasa Bang? Enggak, kenapa? Panas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam kita sanjung tinggikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang rajin bersalawat insyaallah mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid At-Taqwa beserta pengurus yang hadir pada malam ini. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, hadirin wal hadirat yang insyaallah kita semuanya dirahmati dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Malam ini merupakan malam keempat di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah versi Kementerian Agama. Karena kalau Muhammadiyah malam ini adalah malam kelima. Tahun ini kita beda ya Pak Ustadz puasanya. Iya. Kalau beda nggak usah jadi masalah. Perbedaan tidak perlu diperselisihkan, tapi perbedaan bisa mengajari kita kedewasaan dalam beragama. Kita beragama ini nggak boleh memaksakan orang untuk ikut ijtihad kita. Kita dalam beragama ini harus menghargai pendapat orang yang pendapat itu ada dalilnya. Kecuali kalau tak ada dalil, baru kemudian kita harus kasih tahu. Tapi kalau dua-duanya ada dalil, alhamdulillah. Yang penting adalah kita konsisten. Konsisten itu artinya apa? Teguh pendirian. Kalau puasanya ikut Kementerian Agama, maka lebarannya juga ikut Kementerian Agama. Tapi kalau puasanya ikut Muhammadiyah, maka lebarannya juga ikut Muhammadiyah. Jangan nanti caplos sana, caplos sini. Giliran puasa ikut Kementerian Agama, giliran lebaran ikut Muhammadiyah. Itu namanya jurusnya ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Jangan ya Bapak Ibu. Insya Allah kita semuanya ini istiqomah ikut Kementerian Agama. Ada yang bilang nggak ikut Menteri Agama kan Pak Ustadz? Ikut Kementerian Agama. Nah, nanti ada yang bilang beda itu Ustadz, ikut Menteri Agama sama Kementerian Agama. Kalau Kementerian Agama itu instansinya, kalau Menteri Agama adalah orangnya. Bapak pengen ikut orangnya atau instansinya? Instansinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang hari ini bisa hadir di masjid ini, alhamdulillah. Kita ini adalah contoh dari sekian banyak hamba Allah yang doanya diijabah oleh Allah.
Karena sebelum Ramadan, 2 bulan sebelumnya, kita selalu berdoa kepada Allah. Sebagaimana yang dituntun oleh Rasulullah. Doa ini ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Doanya apa Pak Ustaz? Allahumma barik lana fi, itu doa makan, bima rozaqtana mula. Fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Makanya baca doa ini jangan pas di depannya ada makanan. Bisa khilaf kita. Ya, jadi Bapak Ibu, ujung kalimatnya itu maknanya apa? Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Nah, kalau hari ini kita masih hidup di bulan Ramadan, itu tanda bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi yang udah meninggal Pak Ustadz, berarti nggak dikabulkan. Nah, jadi kita beruntung karena kita termasuk hamba Allah yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, kalau sudah masuk Ramadan, berarti kan doa kita sudah dikabulkan. Kalau sudah dikabulkan, tanggung jawablah. Jangan minta mau masuk Ramadan, giliran masuk Ramadan selu-selu aja. Macam tak ada bedanya antara Ramadan dengan tidak Ramadan. Pak Ustadz nggak nengok kami nih Pak Ustadz, kan beda Pak Ustadz. Iya, saya tadi begitu masuk, saya tengok sapnya pun udah penuh semuanya. Alhamdulillah, ini Ramadan. Kalau di luar Ramadan, apakah penuh seperti ini? Nah, udah ngaku aja lah. Enggak Pak Ustadz. Nah, itu tanda bahwa kita paham Ramadan ini punya perbedaan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan." Jikalau sekiranya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, pasti dia akan menginginkan 1 tahun penuh itu Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata mujtami'ah, karena amal kebaikan dilipat gandakan. Makanya kalau amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, banyak-banyak awak beramal. Di masjid kita ini alhamdulillah rutin diadakan taklim, ya, ba'da tarawih, sebelum witir. Alhamdulillah. Ini Pak Haris ini kenapa nggak bergeser dari Masjid At-Taqwa? Ya, karena beliau melihat ustadz-ustadz yang ada di Masjid At-Taqwa ini bisa masuk YouTube. Ini aset ini kan ya. Ya, alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu, ini memang harus dimanfaatkan. Kalau Bapak Ibu duduk di majelis taklim kayak gini nih, di luar Ramadan, pahalanya tidak sebanyak ini. Di luar Ramadan aja kata Nabi, siapa yang duduk di majelis taklim dapat pahala 200 rakaat sholat sunat. Kalau malam ini di bulan Ramadan, berarti pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dah, itu ngeri. Apalagi Pak Ustadz, yang lainnya baca Quran. Ini kalau udah Ramadan semangat baca Qurannya tinggi nih. Tengoklah mama-mama udah ngatur target. Targetnya itu Pak Ustadz 30 hari Ramadan aku harus khatam. Makanya pakai target one day one juz, 1 hari 1 juz. Alhamdulillah. Nggak bisa one day one juz sendiri, one day one juz rame-rame ya kan Bu? Satu kelompok gitu kan, 30 juz. Kelompok sini 30 juz. Yang biasanya dibuat di masyarakat Indonesia Pak, tadarus. Ya, ini tradisi Indonesia Pak. Kualitas yang tinggi dari baca Quran itu adalah tadarus. Makanya ulama menganjurkan kita kalau baca Quran itu tadarus. Cuman saya mau bilang, kalau tadarus Bu, maaf ya, kalau tadarus buat kelompok, pastikan di satu kelompok itu ada yang pandai baca Quran sehingga dia bisa menjadi penyimak. Ini kadang-kadang mama-mama lain Pak, main sur-surnya aja. Dibuatlah 2 kelompok. Yang satu kelompok sebelah kiri pinter-pinter semuanya ngumpul di situ. Yang sebelah satunya lagi, wah, yang bodoh-bodoh ngumpul di sini. Terakhir yang pinter-pinter itu Pak, ya, asalkan satu membaca diprotes. Salah kau. Enggak, betul kan. Salah, betul kan. Ribut aja. Yang sebelah sini Pak alhamdulillah tenang kali. Awak pun bertanya-tanya, kok tenang lah Ibu. Kayak mana lah Pak Ustadz, namanya kami nggak tahu apa-apa kan ya. Nah, makanya tenang.
Jadi kalau tadarus Bu, pastikan harus ada yang pinter di situ, biar ada yang nyimak. Satu lagi Ketua BKM, mohon maaf, kalau ada habis witir nanti, habis sholat ini, ada yang tadarus di masjid kita ini, jangan baik kali. Maksud Ustaz apa? Yang tadarusan itu kalau lagi baca Quran, lagi tadarus, jangan keluarkan kue. Kenapa Pak Ustaz? Ini adabnya nggak bagus. Baca Quran kue masuk. Ya. Yang baca Quran lanjut, yang makan kue lanjut. Namanya nggak sopan. Udah. Yang tersiksa siapa? Yang lagi membaca. Yang lagi membaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masuk risol. Dia suka kali sama risol. Dihitungnya 5 risolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok lagi, tinggal 3 kan. Alif lam mim. Intip lagi tinggal 1 kan. Shadaqallahul azim. Loh Bang, kok udah habis risol kalian banting kan. Ya, itu. Ya, ini bisa mengganggu konsentrasi ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau udah namanya makanan, nah ini ngeri. Ustadz aja Pak bisa kalah sama makanan. Cobalah Ustadz ceramah masuk makanan, yang ditengok Ustadz atau makanannya? Ya makanan lah, memastikan aku dapat jatah atau enggak. Ya, makanya kalau ada Ustadz ceramah, itu janganlah diedarkan makanan. Yang bagus tuh diedarkan kota infak. Betul, enggak sih. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Tadi kita taklim dibuat, baca Quran, oke, ya kan? Apalagi Pak Ustadz? Nah, sedekah. Ini amalan ini akan dilipat gandakan oleh Allah. Sedekah kapan Pak Ustadz sedekahnya? Yang paling sederhana sedekah adalah ngasih makan orang yang buka puasa. Takjil, dipersiapkan takjilnya. Nah, kalau kita ngasih takjil, kenapa Pak Ustadz? Pertama, kita dirindukan surga. Yang kedua, kita dapat pahala berlipat ganda. Yang ketiga, kita akan mendapatkan pahala orang yang sedang berpuasa. Subhanallah. Jadi kalau ada Bapak ngasih takjil bukaan, yang makan bukaan Bapak, itu Bapak dapatkan pahala puasanya. Kalau Ibu ngasih 20 risol, dimakan oleh 20 orang yang berpuasa, maka Ibu dapat pahala 20 orang yang berpuasa. Tapi ingat, pastikan 20 risol dimakan oleh 20 orang. Kadang ada Pak 20 risol yang makan cuma 2 orang. Ternyata gigit jari masih sikit lah pahala aku nih. Congok kali dia. Nah, 2. Pak Ustadz, apa memang gitu hitungannya? Enggak lah, ini kan hitungan mamak-mamaknya ini. Mama-mama, Bu, waktu saya tinggal di masjid, asalkan buka puasa, pasti ada aja yang ngasih semangka. Tak kenapa, entah apa hebatnya semangka ini. Tiap hari ada mak-mama ngasih. Lama-lama kan awak penasaran, namanya penjaga masjid. Nanya lah, Bu, kenapa kok tiap buka puasa kok ada aja semangka? Ya, apa katanya? Ji, kok nggak tahu? Ini semangka ini banyak nih pahalanya. Gitu. Dari mana banyak pahala orang Ibu ngasih yang cuma 1 kok? Kan belum dipotong-potong katanya. Ya, potong-potong jadi 30 nih katanya. Oh gitu ya Bu? Iya. Kalau dimakan sama 30 orang, maka Ibu akan dapat pahala 30 orang yang berpuasa. Dalam hati saya, Ibu ini nggak tahu semangka dia, cuma aku yang makan. Berarti pahalanya berapa? 1. Ya, orang Aceh bilang kena tipu. Ya. Ya, kok gitu Pak Ustadz? Ya iya, mana ada gitu hitungannya. Pokoknya Bapak kasih aja Pak, bukan puasa. Ya, yang punya duit pasti ngasih bukan puasa. Kalau nggak punya duit, nerima bukan puasa. Makanya saya kalau ditanya Ustadz tahu nggak kalau di bulan Ramadan yang punya duit sama nggak punya duit? Tahu lah. Dari mana Ustadz tahu? Tengok aja sore-sore. Ya. Yang punya duit biasanya kalau sore keluar rumah. Cari bukaan puasa. Tapi yang nggak punya duit, keluar rumah, duduk di depan teras, nengokin orang lewat aja. Sekali-sekali nanya, wak mana wak?
beli bukaan. Lewat lagi, wak mana wak, beli bukaan. Sampai menjelang buka, nggak ada yang perasaan nyinggahin bukaan ke rumahnya. Akhirnya memutuskan buka di pengalaman ya. Iya. Tapi jangan Bapak Ibu gara-gara saya bilang gini nggak ada lagi yang buka di masjid. Nanti ngeleceh pula, ya nggak ada duit, masjid nggak ada duit. Enggak lah. Tapi Bapak Ibu intinya apa? Intinya sedekah lah kita. Di bulan Ramadan ini kalau kita memperbanyak amal kebaikan, insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bedanya Ramadan dengan di luar Ramadan. Hanya kalau ada orang nggak punya semangat Pak beribadah di bulan Ramadan, berarti imannya dipertanyakan itu. Samanya, saya pernah bahas gini. Kenapa orang yang berpuasa, yang disuruh puasa itu bukan orang Islam, tapi yang disuruh puasa itu adalah orang yang beriman. Kan Allah manggilnya apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di satu sisi dalam kajian tauhid ayat ini kenapa manggilnya ya ayyuhallazina amanu? Karena Allah pengen bilang yang sanggup puasa itu bukan orang Islam, tapi yang sanggup puasa itu hanya orang yang beriman. Ya, yang sanggup puasa itu bukan orang yang badannya kekar, badannya besar, tinggi, enggak. Yang sanggup puasa itu yang punya iman. Nenek-nenek tengoklah jalan aja udah payah, gini-gini jalannya. Tanya, "Nek puasa, Nek?" "Puasa." "Ada bolong puasa, Nek?" "Enggak ada." Iya. Itu nenek-nenek. Kalau kakek-kakek lain. Jalan ini. "Kek puasa, Kek?" "Enggak." "Kenapa, Kek?" "Enggak sanggup." Kalau sama cewek sanggup, Kek? "Sanggup." Tapi itu Pak bukan kakek-kakek yang di sini. Yang di luar sana. Maaf ya Bapak Ibu. Kita ini karena iman. Nah, secara tauhid orang yang bisa puasa itu Pak orang beriman. Nenek-nenek fisiknya lemah, kakek-kakek fisiknya lemah ditanya puasa, puasa. Malah ada itu yang dipajak, ya badannya tinggi besar kekar tanya puasa Bang? Enggak, kenapa? Panas sekali. Rupanya tukang parkir dia. Ya, kepanasan. Nah, kenapa kok bisa gitu Pak Ustaz? Karena imannya tak ada. Coba kalau imannya ada Pak ini. Nah, satu lagi, kenapa Allah manggilnya ya ayyuhallazina amanu? Kita ini dipanggil Allah dengan panggilan istimewa supaya kita menyahuti perintah Allah itu dengan baik. Cobalah Bu Ibu panggil anak Ibu panggilan istimewa. "Sayang, sinilah Nak," gitu. Anak-anak kira-kira enak nggak datang sama Ibu? Enak. "Bu Ted sini." Pasti katanya, "Mama inilah," katanya. Nggak enak itu. Tapi kalau "Sayang, Anak sini Nak," gitu. Itu enak itu. Samanya itu kayak kita kan dipanggil sama suami Bu. Panggilan istimewa. Enak kan? Enak. Makanya Nabi itu Nabi itu manggil istrinya Aisyah. Itu panggilannya apa? Humairah. Manggil Aisyah tuh ya Humairah. Wahai yang putih kemerah-merahan. Kan paten. Kalau awak mau manggil istri ya Humairah, jangan sembarangan. Sesuaikan juga sama bini awak. Ya, ini pulang-pulang, tok-tok, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ya Humairah." Bini heran, "Bang, siapa Humairah Bang?" "Ya kau lah Dek, tapi nama aku Rafi'ah Bang." "Kok Abang panggil Humairah?" "Tadi Ustaz ceramah, Nabi manggil istrinya Humairah, makanya Abang panggil kau Humairah." "Oh gitu ya Bang." "Iya, tapi Abang tahu nggak Bang arti Humairah itu apa Bang?" Inilah yang bingung Abang Dek, lupa Bang. "Humairah itu Bang artinya yang putih kemerah-merahan." "Oh gitu ya Dek." "Iya Bang, berarti nggak cocok sama kau lah ya Dek ya. Kau kan hitam legam." "Jadi panggilanku apa Bang?" "Ya Hajar Aswad." "Wahai batu hitam." Habis itu ditutup pintu rumah tuh Bang. "Udah Abang tidur luar aja Bang." Ya. Kita kalau dipanggil oleh Allah dengan panggilan istimewa, apa yang ada dalam hati kita? Bahagia dong. Kalau orang bahagia kayak mana Pak Ustaz? Orang bahagia itu kreatif. Tengoklah anak-anak nih bahagia kali keluar masuk aja dia. Itulah anak-anak tuh bahagia kali. Keluar masuk macam ingus. Ya, kan kalau ingus kan keluar masuk. Oh, iya. Nah, aku tadi sempat di situ tadi sholat kan. Ya, anak-anak mak peninggal ya mana anak ya. Ya. Maaf Bapak Ibu namanya anak-anak ya kan. Nah,
Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya gini, kalau kita bahagia, kan dipanggil Allah, ya ayyuhalladzina amanu, bahagia kita. Begitu kita bahagia, maka kebahagiaan itulah yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Ibu bahagia nggak kalau diajak jalan-jalan? Cepet kali bahagia. Belum tahu tak jalan-jalan kemana pun masih bahagia juga. Ibu bahagia diajak jalan-jalan? Baru diem Pak. Ya. Kemana Pak Ustadz? Pantai Bokek. Ya. Tanjungan Om. Sini ada juga. Oke. Ya. Udah kesini ya. Ya. Kalau seandainya kita diajak jalan-jalan bahagia, tengok orang kalau diajak jalan-jalan bahagia, itu sampai di tujuan wisata, tengoklah. Meriah kali dia Pak. Mama bahagia diajak ke pantai Bali Lestari. Begitu turun, langsung ambil kamera HP. Jumpa tunggul, selfie. Ya, jumpa pohon, selfie. Ya, jumpa air, selfie. Begitu tenggelam, selfie juga dia. Ya, pokoknya orang. Tapi kalau misalnya kita bawa istri Pak, bawalah istri Bapak. Begitu Bapak bawa istri Bapak jalan-jalan, kemudian dia diem aja, itu tanda istri Bapak tidak bahagia. Karena Bapak salah bawa tempat. Ya, itulah tadi pengennya ke Danau Toba, rupanya pergi ke pantai Bokek. Ya, dia duduk aja mana sedih aja bawaannya. Kok nampak orang langsung bokek kan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maksudnya apa? Maksudnya kita ini kalau bahagia, Pak. Ramadan kita bahagia, enak loh, Pak. Bapak kalau bahagia, yang 11 rakaat dengan witir itu banyak atau enggak? Kalau bahagia, banyak atau enggak? Enggak banyak, sedikit itu. Coba kalau lagi galau. Dengar Ustaz nih tadi, ada ini baca ayat. Ya, entah apa-apa pun ayatnya katanya. Udah, ada yang bilang panjang kali katanya. Ada gitu-gitu, Pak. Kenapa lagi enggak bahagia? Bapak kalau lagi bahagia, maaf, lewat kota infak, uang yang masuk itu warna merah, biru, hijau, ungu, coklat, atau abu-abu. Lagi bahagia. Hah? Merah. Coba tadi yang buka kota infak, coba banyakan warna apa? Abu-abu. Berarti banyak yang nggak bahagia hari ini. Iya. Pak, awak kalau bahagia, Pak, duit awak ada, nengok orang yang mukanya muka kasihan aja, langsung awak kasih duit. Nggak minta dia, awak kasih tuh. Kenapa? Lagi bahagia. Ibu lagi bahagia, duit banyak, suami dapat proyek. Ibu bahagia, jumpa anak yatim, datang kalian 10 orang ke rumah, dikasih santunan. Itu keren. Kenapa itu Pak Ustadz? Karena bahagia. Bapak punya duit banyak, bahagia. Diajak kawan, yuk makan di kafe. Aku yang bayar semuanya. Subhanallah. Kalau Pak Arif bahagia, lain. Ya, lain. Diundang kawan-kawannya ke rumah untuk kenduri. Ya, habis itu baca-baca ayat, habis itu diundang ustadz ceramah. Nah, ini paling paten. Kenapa? Karena ngundang ustadz. Ya. Kalau yang lain tadi belum paten karena belum ngundang ustadz. Kalau Bapak Ibu misalnya bahagia, pasti enak Ramadan ini. Apa yang nggak enak, Pak? Orang puasa. Orang yang bahagia dengan Ramadan, ada syariat ibadah puasa, pasti puasa itu nggak mempengaruhi psikologinya. Nggak ada itu ngaruh. Aku puasa lemes, berarti ya, kita puasanya nggak bahagia. Tapi kalau kita bahagia, Pak, nggak ada cerita, Pak. Ya, mau puasa panas terik kayak mana, tetap enjoy aja, biasa aja. Karena kita menikmati kalau kita bahagia. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beramal ibadah itu dasarnya adalah rasa bahagia. Kenapa Allah menggunakan bahasa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman? Karena panggilan orang-orang beriman itu adalah panggilan istimewa yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi kita yang merasa terpanggil. Dah. Baru yang kedua apa? Wadzunuba maghfurah. Dosa-dosa diampunkan oleh Allah. Jadi kalau kita di bulan Ramadan ini dosa diampunkan oleh Allah, maka yang kita harus lakukan itu adalah perbanyak istighfar. Pak Ustadz, imam-imam di masjid ini payah, istighfarnya 1 kali sholat cuma 3 kali. Iya, imam itu menyesuaikan jamaah. Kalau bapak ibu mau banyak-banyak istighfar, jangan nunggu imam. Silakan istighfar sendiri. Karena kalau imam istighfarnya banyak-banyak, nanti jamaahnya
Ya, cabut. Nanti jamaahnya protes. Makanya kami ini kalau udah cerita sholat, Pak, kami menyesuaikan sama jamaah. Jangan egois. Ustadz ini suaranya bagus. Kalau egois dia, cabut rata-rata jamaah. Ya kan, Pak? Nggak boleh. Maka saya bilang, kalau ada yang 23 rakaat, jangan cepat kali. Kalau ada yang 11 rakaat, jangan lambat kali. Sesuaikan. Ini enggak, kadang yang 23 rakaat cepat kali macam pembalap awak. Ya, terakhir bengek awak jadi imam. Ya, kenapa? Fatihah udah dibuat 2 napas, diminta lebih cepat sedikit lagi. Berarti berapa napas? 1 napas. Ya, hari ini 2 napas, minggu depan 1 napas. Habis sholat dolin nggak bernapas. Kenapa? Sesak napas. Tapi walaupun ini 11 rakaat, jangan lambat kali. Maaf ya, Ustadz muda kita ini. Kalau suara awak bagus, kata orang Tanjung Bali, jangan puak labu. Ini kadang-kadang puak labu, overacting. Ya, kita jangan juga tengok-tengok oleh jamaah, ya kan. Memang 11 rakaat, tapi jamaah ini kalau lama kali pun gondok juga, ya kan, Pak. Ya, 11 rakaat dipakai lagu Muammar ZA. Apa nggak stres kawan? Ya, masih rakaat pertama aja udah ngutuk aja mak-mak di belakang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu di belakang dalam hatinya, wih yang lama ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau tahu gini, nggak ikut aku tadi sholat. Ar-Rahmanir-Rahim. Ingat ya Ustadz, ku tandai jadwal Ustadz. Kalau minggu depan Ustadz lagi yang masuk, pulang aku Ustadz. Lama kali. Habis sholat nanya ketua BKM lah. Ketua, izin nanya ketua. Ya Bu, kenapa? Itu Ustadz yang tadi jadi imam, kapan lagi dia masuk? Oh, Ustadz itu setiap seminggu sekali dia masuk. Oh, berarti setiap malam Rabu ya ketua. Iya. Nah, makasih ketua. Balik lagi jumpain ibu-ibu yang masih ada di belakang. Bu, imam tadi malam Rabu dia masuk. Jadi kayak mana? Kita nggak usah datang. Biar dia aja sholat sendiri, katanya. Lama kali, katanya. Oke ya, sepakat ya, malam Rabu nggak datang ya. Oke. Tapi tahulah mama-mama nih, kan pelupa mama-mama. Malam Rabu yang akan datang, datang lagi mama-mama. Giliran sholat Isya, kok kayak dia nih kan ya. Ya, habis sholat Isya diintip gini, akan betul dia. Aduh ya malam Rabu ini lupa aku ya Allah. Ya. Giliran mau sholat tarawih, Bilal mulai, Subhanal Malikil Ma'bud. Mak-mak di belakang jawab, imam sholat, makmum cabut. Kenapa? Lama kali. Itu Pak. Jadi kalau imam ini Pak istighfarnya cuma 3 kali, jangan Bapak salahkan. Alah Imam Ali 3 kali istighfar. Iya karena berjamaah. Kalau sendirian istighfarlah. Nabi dalam hadis 70 kali dalam setiap 1 hari beristighfar. Dalam riwayat yang lainnya 100 kali setiap hari beristighfar kepada Allah. Nabi dijamin masuk surga. Nabi terpelihara dari berbuat dosa. Tapi istighfar 100 kali. Awak ini apa kalau dibandingkan sama Nabi? Pak Ustadz, kita kan nanti ujung-ujungnya kan masuk surga juga Pak Ustadz. Iya, tapi gosongnya ini nggak tahan awak. Ya, udah. Awak maunya istighfarnya berapa kali Pak? Paling tidak kita mau bilang lebih dari 100 kali. Makanya ulama-ulama dulu coba itu ngajarin kita apa? Istighfar 1000 kali. Ya, tahlil 1000 kali. Tasbih 1000 kali. Takbir 1000 kali. Semuanya rata-rata diukur 1000. Supaya kita ini lebih dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Begitulah dia. Dah, Ramadan ini banyak-banyak istighfar. Yang ketiga, wa taubatan maqbulah, taubat diterima. Kalau begitu Pak Ustadz, bertobatlah di bulan Ramadan. Siapa yang merasa dirinya banyak dosa, bertobat. Makanya Bapak Ibu jangan aneh ya. Kalau seandainya ada orang ketika di luar Ramadan nggak pernah ke masjid, masuk Ramadan ke masjid, nggak usah heran Pak.
Itulah tanda bahwa Ramadan itu bulan diterima taubatnya seorang hamba. Jangan dilece, jangan disindir, jangan diledekin. Ini kadang-kadang yang rajin ke masjid ini sobatennya ada juga. Ya, ada Pak. Awak rajin ke masjid. Giliran masuk Ramadan pertama, dia nengok, siapa yang datang? Ada yang baru datang, mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kita yang rajin ke masjid jawab Waalaikumsalam. Bapak baru nampak aku tengok. Iya, ini lama mulailah aku ke masjid. Iya Pak, pantesan Bapak datang goyang masjid nih. Katanya. Kira-kira besok datang lagi nggak tuh Bapak itu? Enggak. Pak, kok nggak ke masjid lagi Pak? Enggak lah, kenapa Pak? Aku datang sekali aja katanya goyang. Ya, kalau tiap hari apa nggak roboh masjid At-Taqwa itu? Gitu. Kasihan kali ketua BKM bangun lagi katanya. Nah, jangan dilece-lece Pak. Ya samanya gini, maaf Pak ya. Kalau Bapak rajin ke masjid, biasanya tuh habis sholat maghrib nunggu isya. Kan awak di teras-teras tuh kan duduk sambil nunggu waktu sholat kan. Jangan nyeritain. Ini udah sering saya sampaikan. Jangan nyeritain. Jadi Pak Ustadz kayak mana Pak Ustadz? Didoain orang yang nggak ke masjid tuh. Ini yang nggak ke masjid diceritain. Ya makin nggak ke masjid. Bapak itu nggak pernah ke masjid, diceritain di masjid. Nggak akan ke masjid itu. Pak nggak ke masjid Pak? Nggak lah. Kenapa? Aku nggak ke masjid aja udah viral katanya. Ya, apalagi aku ke masjid. Jangan diceritain Pak. Berdosa Pak menceritain orang. Jadi Pak Ustadz kayak mana? Didoain. Ya, bila perlu hadiahkan sepaling Fatihah untuk orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Siapa yang melakukan itu? Imam. Bilang sama imam kita, ya kalau habis sholat bacakan sepaling Fatihah. Dan Pak Arif, ini tolong mic-nya buat mic luar. Setiap habis sholat bahasa Indonesia aja. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang belum terbuka hatinya sholat berjamaah di masjid, berikanlah hidayah kepadanya ya Allah, bi barakatil Fatihah. Yang lagi di warung kopi dengar, woi, kena Fatihah kita woi kan. Ya. Biasanya kena Fatihah itu kan orang meninggal. Ya, ini orang nggak ke masjid kena Fatihah. Itu baru mantap. Paling yang di warung tuh nandain siapa yang Fatihah kita ini. Nggak aman imamnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena secara prinsip kita ini kadang salah menyikapi sesuatu. Ya, orang yang tak rajin ke masjid itu maunya jangan diceritain. Kalau mau kayak orang jamaah tablik, Jalan Gajah, itu bagus. Datang ke rumahnya, suruh dia ke masjid, ajak yuk Pak ke masjid yuk Pak berjamaah, itu baru keren. Nggak sanggup aku Pak Ustadz, ya udah nggak usah. Kalau nggak sanggup berarti jangan diceritain. Jadi apa? Doain, gitu dia. Nah makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan aneh ya kalau di bulan Ramadan ini ada orang yang nggak pernah ke masjid, kemudian rajin ke masjid. Ada orang yang nggak pernah baca Quran, jadi rajin baca Quran. Karena itulah energi dari Ramadan itu. Energi Ramadan itu menambah kebaikan untuk kita semuanya. Baru kemudian yang terakhir apa? Wad du'aul mustajabah. Doa-doa kita diijabah oleh Allah. Sekarang ini tugas kita adalah banyak menengadahkan tangan di hadapan Allah. Tadi Pak Arif ada cerita tentang umroh. Siapa yang sudah berencana atau punya keinginan dan memang betul-betul pengen banget ke tanah suci, ini saatnya di bulan Ramadan ini berdoalah kita kepada Allah. Pak Ustadz, duitnya dari mana? Ya jangan tanya maku lah. Ya, kemana Pak Ustadz? Allah punya cara bagi kita yang ingin berangkat ke tanah suci. Yang penting yakin. Kalau saya dari dulu, Pak, nggak pernah saya yakin saya bisa ke tanah suci sebelum usia 30, Pak. Tapi ternyata Allah menakdirkan saya ya di usia ini 30. Ini kan beda, kalau anak orang kaya kan beda ya Pak Arif ya. Ya tapi kalau ini enggak, tinggal di masjid, enggak ada ini Pak macam apa gitu bisa berangkat ke tanah suci. Tapi ternyata Allah ngasih jalan. Kalau Allah enggak ada yang susah sama Allah. Allah mau cukup bilang kun fayakun. Jadi maka jadilah. Kalau kitanya Pak kun fayakun, payah kali pun. Ya, itu kita. Jadi kalau Allah nggak ada yang sulit bagi Allah. Makanya ini saat dimana doa kita dikabulkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak-banyaklah kita berdoa. Pak Ustadz, anakku udah umurnya 28 tahun, cewek, belum nikah-nikah dia Pak Ustadz.
doakan. Kalau payah kali dia nikah, datangkan namaku. Ya, jangan curiga lah Bapak. Bapak curiga kali. Ya, mentang-mentang ini ya kan. Ustaznya masih muda. Enggak, datangkan samaku. Nanti ku tanya sama dia, kau mau yang kayak mana? Cuman kalau dibilangnya aku mau kayak Ustaz, ya udah cocok. Itu lainlah cerita, ya kan Pak Arim? Ya, mana Pak Arim lagi ngelapor pula nih. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya doalah. Pak Ustaz, aku nih rezekiku kok kayak gini. Itu bilang sama Allah, ya Allah aku butuh ini, butuh ini. Insya Allah Allah akan kasih, karena Allah itu ngasih sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Bilang dulu sama Allah, ya Allah aku butuh. Ya, aku butuh ya Allah, kasih ya Allah. Kalau memang udah sadar kita butuh, Pak, insya Allah dikabulkan oleh Allah itu. Tapi kalau belum butuh, enggak. Saya minta sama Allah, ya Allah kasih aku helikopter, biar supaya aku ceramah nggak kena macet. Ya, tadi saya dari Batangkuis kemari, jauh kali. Ya, PTPN 2 buat acara buka puasa bersama. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau andainya tadi saya naik helikopter, mungkin nggak akan terlambat saya Pak Arif. Tapi ternyata Allah ngasih saya bukan helikopter Pak, tapi ngasih saya mobil. Kalau seandainya saya punya helikopter, bayangan saya nggak kena macet. Tapi bayangan jamaah, kalau Ustadz ceramah pakai helikopter Ustadz, berterbangan seng rumah kami Pak Ustadz. Ya, dan Ustadz mendaratnya di mana coba? Ya, kan nggak ini Pak, nggak sesuai. Makanya kalau kita nggak butuh ini, ibu punya anak berapa? 2. Ya rezekinya sesuai dengan kebutuhan yang 2 itu. Kalau ibu punya anak 3, rezekinya sesuai dengan 3 anak itu. Makanya kalau mau banyak rezeki ibu, banyain. Ya. Tapi sekarang cewek-cewek payah punya banyak anak. Ya kayaknya kok macam apa gitu ya Pak ya. Sesuatu yang nggak cocok gitu. Ya, saya aja dulu minta sama istri saya, Umi, Abi pengen punya anak 7. Istri saya bilang apa? Abi banyak kali 7. Kenapa rupanya Umi nggak sanggup Abi kalau 7? Loh Umi sanggupnya berapa? 3 ya Abi katanya. Oh ya udah nggak apa-apa. Biar yang 4 lagi Abi pikiri dari mana. Habis itu baru naik tawaran 5 lah yang tengoklah Pak. Padahal saya pengen kayak ayah saya. Ayah saya itu Bu, anaknya 21. Ya, ngeri ayah saya kan. 21 Pak. Nah, udah slow Pak Arif. Pak Arif aku belum cerita udah nanya duluan. Slow apa? Ya, 21. Ayah saya nikah punya anak 7. Habis itu anaknya yang 77 itu meninggal semuanya. Orang kampung bilang ini nggak serasi kalian ini. Akhirnya cerai. Begitu cerai, istri lamanya itu nikah sama laki-laki yang lain, punya anak 3. Sekarang 3-3-nya anaknya itu hidup. Dan ayah saya nikah sama mama kami. Alhamdulillah anaknya 14. Lebih hebat mah ayah saya lagi kan. Istrinya cuma 3 anaknya. Ya, tapi ayah saya ada 14. Kami bersaudara itu ada 14. Makanya alhamdulillah. Falsafah orang Jawa, ya banyak anak banyak rezeki. Mangan nggak mangan, sing penting ngumpul. Lah wis ngumpul nggak enak sing dipangan, yo teluk-telukan wae. Nah, itu. Tapi entah kenapa nggak ada kok cerita nggak makan. Alhamdulillah Bapak Ibu makan aja kami. Ya, nggak ada cerita nggak makan, Pak. Makan aja kami, Pak. Ya, ada aja. Walaupun kadang yang paling kecil itu kadang kalau udah giliran makan gini, ya, mau entek gitu, ya. Kan kalau dulu di kampung Pak, kami ini makan itu yang tua duluan. Yang tua nggak boleh ngambil. Mau cuci tangan aja kalau yang tua belum cuci tangan, nggak boleh. Makanya kami kalau udah siap makan, ayah belum siap. Lama kali ya, karena nahan kan ini tangan ini, ya kan. Nah, sampai kayak gitu dulu kan di kampung pakai baskom cuci tangannya Pak ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah kita, doalah kita kepada Allah sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita butuh, insya Allah Allah akan mengabulkan ya. Tapi kalau kita tidak butuh, Allah belum mengabulkan doa kita. Makanya di Ramadan tahun ini, saat dimana doa kita dikabulkan oleh Allah, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Udah berapa menit Mas?
Alhamdulillah 35 menit. Tadi kata Pak Arif 30 menit aja. Udah lewat 5 menit. Jadi Pak Arif yang lewat 5 menit ini kayak mana nih ceritanya nih? Iya. Bapak Ibu ini aja. Insya Allah nanti kita bertemu 2 minggu yang akan datang. Nantikan kehadiran kami. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.